Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang terdiri dari saya, Dian Ilmiati, dan rekan-rekan saya, Bapak Adi Novarisa, Bapak Dedi Miswar, dan juga Ibu Epong Utami. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan UNJ, insya Allah akan menjelaskan terkait konsep ilmu. Adapun bahasan dari kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah terkait dengan definisi ilmu dan pembagiannya, yang kedua terkait dengan konsep ilmu eksakta, yang ketiga konsep ilmu sosial, dan yang keempat perbedaan ilmu eksakta dan ilmu sosial. Untuk definisi ilmu dan pembagiannya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apa itu ilmu? Ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Bisa kita lihat ketika kita melihat gambar seperti ini, maka yang dikatakan ilmu adalah mungkin segala sesuatu yang sedang dipelajari oleh objek yang ada di sini. Bisa jadi Microsoft Word, bisa jadi Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Klasifikasi konsep ilmu itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ilmu eksakta, yang kedua adalah ilmu sosial, yang ketiga ilmu humaniora, dan yang keempat adalah ilmu terapan. Yang insya Allah akan kelompok 3 jelaskan di sini adalah tentang ilmu eksakta dan ilmu sosial. Adapun ilmu humaniora dan ilmu terapan akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Sebelum menjelaskan terkait dengan ilmu eksakta dan ilmu sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep ilmu itu dapat berupa 3 hal. Yang pertama dapat berupa fakta, yang kedua dapat berupa konsep, dan yang ketiga dapat berupa generalisasi. Perbedaan ketiganya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama dilihat dari kejadian, objek, atau gejala yang sudah dipastikan kebenarannya itu adalah fakta. Sedangkan untuk konsep itu merupakan suatu pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan fakta yang memiliki ciri-ciri yang sama. Sedangkan untuk generalisasi itu berupa pernyataan yang memuat rangkaian hubungan 2 konsep atau lebih. Perbedaan yang kedua, untuk fakta diperoleh melalui penginderaan dan pengamatan individu. Sedangkan untuk konsep, setiap orang membangun konsepnya sendiri berdasarkan pengalaman, membaca buku, diskusi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk generalisasi itu kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan kelompok ataupun peristiwa dimanapun. Dan untuk fakta diperoleh untuk kepentingan tertentu yang kemudian disebut dengan data. Selain itu, fakta merupakan data mentah bagi pembentukan konsep. Sedangkan untuk generalisasi tingkat abstraksi lebih tinggi daripada sekadar konsep. Kemudian, apa saja unsur dari sebuah konsep ilmu? Ketika kita membicarakan sebuah konsep ilmu, maka terdiri dari 3 hal. Yang pertama, memuat contoh, yang kedua, atribut, dan yang ketiga, nilai dari atribut itu sendiri. Di sini ketika berbicara contohnya adalah laki-laki dan perempuan, maka atribut dari laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari bentuk fisiknya, bisa dilihat dari suaranya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Ketika atribut tersebut sudah teridentifikasi, maka nilai dari atribut sendiri bisa diidentifikasi lebih lanjut lagi, seperti hanya ketika berbicara atribut bentuk fisik, maka nilai atributnya bisa dilihat dari adanya jakun atau tidak, adanya kumis atau tidak, dan lain sebagainya. Ketika berbicara atributnya suara, maka teridentifikasi nilai atributnya ada yang suaranya lembut, ada yang suaranya nyaring, ada yang suaranya cerewet, dan lain sebagainya. Dan ketika berbicara atribut berupa pakaian, maka pakaian pun berupa banyak halnya, ada yang kasual, jilbab, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya tentang ilmu eksakta akan dijelaskan oleh Bapak Adi Novarisa. Kepada Bapak Adi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Diani. Saya akan melanjutkan pembahasan
dengan konsep ilmu eksakta. Ilmu eksakta adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam baik yang organik, benda hidup, ataupun anorganik, benda mati. Nah, klasifikasi ilmu eksakta itu ada dua. Nah, yang pertama adalah ilmu alam atau the physical sciences. Yang kedua, ilmu hayat atau the biological sciences. Untuk cabang-cabang yang paling utama dalam ilmu eksakta itu bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Pertama ada astronomi, adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di langit. Kedua, ekologi, ilmu yang membahas tentang interaksi organisme dengan lingkungan. Fisika, ilmu yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup meliputi massa dan energi. Kemudian kimia, mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat zat, dan interaksi atom dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme makhluk hidup. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Kedokteran, ada Fakultas Farmasi, ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Geologi, dan ada Fakultas Oceanografi. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Didi. Silahkan Kak Didi. Baik kawan-kawan sekalian, kita lanjut terkait dengan konsep ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Sementara ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan di sekolah dasar. Ulang ya. Oke, baik. Kita lanjut pada konsep ilmu sosial atau social studies. Ilmu sosial atau social study adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Sementara ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan di sekolah dasar, menengah hingga atas. Selanjutnya disiplin ilmu sosial menurut Wallerstein ada 4. Yang pertama yakni ilmu sejarah, kedua ilmu ekonomi, kemudian ada sosiologi, dan terakhir ilmu politik. Selanjutnya terkait disiplin ilmu pengetahuan sosial, yakni ada sejarah, ekonomi, sosiologi, dan terakhir geografi. Kemudian secara keseluruhan cakupan ilmu sosial dalam buku yang berjudul Explanation in Social Science ada banyak cakupan atau ruang lingkup ilmu sosial. Yang pertama ada sosiologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sosiologi itu memusatkan perhatiannya pada segala gejala yang dan masalah yang berhubungan dengan hubungan sosial, yaitu hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar golongan. Hubungan interaksi ini berlangsung mulai dari lingkungan keluarga sampai pada lingkungan bangsa hingga antar negara. Kemudian ada ekonomi atau ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini objek penelaahannya adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan materi atau aspek materi.
Selanjutnya ada sejarah, yang objek studinya adalah peristiwa pada masa lalu atau berkenaan dengan peristiwa kehidupan manusia masa lampau yang menyangkut dengan segala aspek. Selanjutnya geografi, kajiannya menyangkut faktor alam dan faktor manusia. Selanjutnya antropologi itu memusatkan perhatiannya pada aspek budaya atau cipta atau karya cipta manusia. Selanjutnya psikologi yang memusatkan perhatiannya pada tingkah laku manusia di masyarakat sebagai ungkapan proses mental, kejiwaan yang meliputi konsep diri, motivasi, persepsi hingga sikap. Selanjutnya komunikasi. Objek studinya adalah asas-asas penyampaian informasi, bentukan pendapat umum, dan sikap publik. Selanjutnya ada demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari terkait dinamika kependudukan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya ilmu politik yang memusatkan perhatiannya pada ihwal kekuasaan dan lika-liku perilaku para penguasa atau penyelenggara negara. Dan yang terakhir, ilmu hukum yang objek studinya adalah aspek norma sosial yang berlaku di masyarakat, terutama yang berkenaan dengan norma yang ditulis dan ditentukan oleh undang-undang. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu eksakta dan juga ilmu sosial. Nah, di ilmu eksakta ini dia dibatasi subjek penelitiannya pada gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan di ilmu sosial dia lebih menyangkut kepada gejala kehidupan manusia, baik tentang interaksi maupun tentang komunikasinya gitu ya. Lalu juga ilmu alam itu penelitiannya atau pengamatannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Maksudnya adalah ketika misal anggaplah saya mau melakukan penelitian tentang perbedaan siang dan malam. Di hari ini siang itu terang gitu ya, malam itu gelap dengan adanya bintang dan bulan. Sedangkan besok ketika saya melakukan penelitian lagi, ya sama lagi gitu. Oh siang itu ada matahari terang, malam itu gelap. Nah, jadi bisa dilakukan secara berulang. Sedangkan di ilmu sosial itu cenderung sulit untuk dilakukan berulang karena tadinya dia sangat bergantung terhadap emosi, moodnya manusia, gitu ya, atau komunikasinya, atau kebudayaan suatu tempat. Dan dia berlangsung sangat lambat dan sulit menggunakan pengamatan langsung karena memang dia perlu komunikasi lebih mendalam gitu ya dengan subjek yang diteliti ini. Jadi kalau misalnya saya mau meneliti tentang gaya komunikasi perbedaan orang Sunda dengan orang Jawa, ada si A, ya kita nggak bisa langsung kita selesai itu. Ataupun kalau sudah selesai, kita perlu lagi subjek penelitian yang lain, orang si B gitu. Nah tadi ya, orang si A ini kalau misalnya pendidikan keluarganya berbeda atau emang gaya komunikasinya atau kebudayaan di keluarganya berbeda, antara A dengan B itu akan jadi berbeda juga penyampaiannya. Lalu tadi untuk gejala alam ini kan dia bisa diamati atau dirasakan langsung oleh panca indera. Kayak terang gitu ya bisa diamati oleh mata, rasa bisa diamati oleh mata dan hal yang lainnya. Lalu juga bisa dilakukan berulang oleh orang lain. Jadi nggak harus saya nih kalau mau ngomongin perbedaan siang dan malam. Bu Dian pun juga bisa mengamati juga dan hasilnya pun kan
cenderung sama atau pasti sama gitu. Karena memang tadi yang diamati tentang siang, oh ini terang gitu. Kecuali kalau memang kondisinya mendung ya, tiba-tiba mau hujan. Tapi biasanya itu juga ada penelitian lain untuk menguatkan data tersebut. Nah, sedangkan di ilmu sosial ini dia sifatnya subjektif, karena tadi orang A dengan orang B moodnya bisa berbeda, dari pemikirannya juga berbeda. Sedangkan di ilmu eksakta tadi cenderung objektif karena memang yang diamati adalah benda. Beda sama manusia itu kalau misalnya dia lagi sakit sedikit aja kan juga bisa mempengaruhi emosinya, atau dia lagi tadi makannya nggak sesuai dengan keinginannya bisa mempengaruhi emosinya, sehingga datanya bisa cenderung tidak valid. Lalu metode yang digunakan ya dalam pengamatan ataupun penelitian itu bisa berupa eksperimen, pengamatan maupun penelitian di berbagai bidang yang memang mengacu terhadap suatu teori ataupun terhadap hukum dan prinsip dari fenomena yang kita amati. Kita kayak ngomongin fisika, kita mau ngomongin berat suatu benda nih, benda itu ya. Sebelum adanya timbangan, lahirlah hukum Archimedes. Dilihat nih, ternyata kalau batu ini dimasukin ke dalam air itu bisa menghasilkan sebuah berat gitu ya. Dan itu akhirnya mengacu kepada si hukum Archimedes. Atau kita mau melihat hukum gravitasi gitu. Gravitasi di daerah A dengan daerah B ada bedanya nggak ya? Kayak gitu. Dan berarti kan ini mengacu lagi kepada si hukum gravitasi. Sedangkan pada ilmu sosial, dia metode penelitiannya itu mencakup survei, wawancara, dan studi kasus yang melibatkan penanganan datanya kuantitatif yang lebih sedikit gitu dibandingkan dengan data yang bersifat kualitatif. Untuk akurasi data dan validitasnya, di ilmu eksakta dia cenderung lebih akurat karena tadi yang diteliti adalah objek yang nggak punya emosi, yang nggak benda mati yang nggak punya emosi. Sedangkan di ilmu sosial, ketika kita ngomong mungkin ya si pewawancaranya ini mungkin attitude kurang diterima di masyarakat tersebut, ya dia bisa mengaruhi gitu ya. Atau misalnya ada suatu hal rahasia yang nggak bisa disampaikan, ya dia bisa jadi juga nggak mau menyampaikan nih, nggak seluruhnya bisa dikeluarkan hasil pemikiran ataupun pendapatnya dia. Lalu untuk setting penelitiannya sendiri, memang untuk ilmu eksakta dia bisa dilakukan controlling gitu ya, baik suhunya ataupun wadahnya gitu, apakah wadah tertutup atau terbuka itu bisa. Sedangkan ilmu sosial kita nggak bisa nih dengan mudah untuk melakukan pengontrolan terhadap manusia. Makanya tadi ilmu eksakta cenderung lebih akurat dibandingkan ilmu sosial. Dan ilmu eksakta juga dia didukung dengan alat-alat yang memang sudah terstandarisasi gitu ya, seperti misalnya kita mengukur suhu pakai termometer, atau mau ngomongin tentang cahaya gitu ya pakai spektrometer gitu ya, dan hal yang lainnya. Dengan di sosial itu dia alatnya ya tadi ya paling bentuknya kuesioner seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.